Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar konstruktivistik. Saya, Dianila Maharani, sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar secara umum. Yang pertama, pengertian teori belajar. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu atau berkelanjutan, fungsional atau memiliki makna atau manfaat, positif, aktif, dan terarah. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental, yang memungkinkan terjadi perubahan pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seorang semakin tinggi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Nama saya Rio Pasca Alexander Koro, NIM 1910 1173 10012. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori belajar konstruktivistik. Pengertian teori konstruktivistik. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Konsep konstruktivisme. Landasan berpikir pendekatan kontekstual. Berarti pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Hasilnya diperluas melalui konteks. Kemudian, teori konstruktivistik menurut para ahli. Teori konstruktivistik menurut Hill. Konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan adalah kehidupannya supaya berguna untuk kemasyarakatan. Kemudian, teori konstruktivistik menurut Szymanski. Konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dimilikinya. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nur Endah Safitri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari teori belajar konstruktivistik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa bisa terdorong dan sadar bahwa belajar merupakan kewajiban untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Yang kedua, peserta didik akan lebih mampu dan juga peka untuk mengetahui masalah yang ada di sekitarnya dan juga mencari solusi apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, siswa akan dapat menemukan pertanyaan atas persoalan-persoalan yang ada. Yang keempat, peserta didik bisa lebih terbantu dalam meningkatkan pemahaman dan juga pengertian tentang sebuah konsep secara detail. Yang kelima, siswa berkembang dan mampu untuk menjadi seorang pemikir yang independen. Yang terakhir, siswa lebih sadar
tentang pentingnya proses belajar dan juga bagaimana caranya untuk belajar. Dengan fondasi tersebut, maka peserta didik akan mempunyai penguasaan dan juga perspektif yang luas terhadap pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman untuk ditafsirkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Auria Putri dan saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya yang sebelumnya. Jadi materi saya ialah prinsip teori belajar konstruktivistik. Jadi dalam teori belajar konstruktivistik terdapat beberapa prinsip, yaitu pertama, belajar adalah tentang membantu untuk mengkonstruksikan makna mereka sendiri, bukan tentang mendapatkan jawaban yang benar. Karena dengan cara seperti ini, siswa dilatih untuk mendapatkan jawaban yang benar tanpa benar-benar memahami konsepnya. Yang kedua, anak-anak belajar dengan paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif atau konflik dengan berbagai ide dan konsepsi lain melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Yang ketiga, bagi konstruktivitis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajar secara aktif berusaha mengkonstruksikan makna. Yang keempat, konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Belajar juga dikonstruksikan secara sosial, melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan sebagainya. Yang kelima, elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajaran secara individual dan kolektif mengkonstruksikan pengetahuan adalah bahwa agar efektif guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perkembangan anak dan teori belajar, sehingga mereka dapat menilai secara lebih akurat belajar seperti apa yang dapat terjadi. Yang keenam, di samping itu belajar selalu dikonseptualisasikan. Kita tidak mempelajari fakta-fakta secara murni abstrak, tetapi selalu dalam hubungannya dengan apa yang telah kita ketahui. Kita juga belajar dalam kaitannya dengan prakonsepsi kita. Yang ketujuh, belajar secara betul-betul mendalam berarti mengkonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh, dengan mengeksplorasi dan menengok kembali materi yang kita pelajari dan bukan dengan cepat pindah dari satu topik seperti pada pendekatan pengajaran langsung. Dan yang terakhir, mengajar adalah sebagai pemberdayaan pembelajar dan memungkinkan pembelajar untuk menemukan dan melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman realistis. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari prinsip-prinsip tersebut ialah muridlah yang harus berperan utama mengontrol keingintahuannya sehingga ia dapat mencapai sesi belajar yang efektif dan kondusif. Murid harus aktif dan berinisiatif sendiri untuk belajar. Mereka harus mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri untuk mencari tahu dan melatih dirinya dengan memperbanyak pengalaman. Guru dalam kasus ini hanya berperan sebagai pembimbing demi melancarkan ambisi muridnya. Keaktivitas siswa harus menjadi prioritas dalam pembelajaran. Sangat dianjurkan untuk guru memberi motivasi lebih kepada siswanya sehingga mereka berani dan bebas untuk belajar terus-menerus dengan sendirinya serta dengan cara mereka tersendiri tanpa perlu campur tangan dari orang luar. Teori konstruktivisme mengharapkan pembangunan karakter dari siswanya yang menjunjung tinggi ilmu dan keingintahuan, kreativitas, dan kebebasan mereka dalam mendapatkan ilmu tersebut. Nah, sekiranya segitu saja dulu dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Stefania Siska Novana Sudarto akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dalam teori ini, siswa lain harus berperan aktif mengembangkan pengetahuan mereka, sehingga pengetahuan yang mereka peroleh dapat mereka jelaskan dengan bahasa mereka sendiri. 2. Belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Dari pengetahuan yang telah diperoleh dari pengalaman sendiri tadi, mereka akan punya penafsiran tersendiri tentang dunia. 3.
Belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. 4. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. 5. Belajar harus disituasikan dalam latar yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. 6. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Sekali lagi dijelaskan mengapa proses belajar yang lebih disorot, karena siswalah yang dituntut untuk mengembangkan sendiri pengetahuannya. 7. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. 8. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. 9. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Selanjutnya, menurut Shiro, ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivis adalah 1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa, sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. 2. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. 3. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan, dengan melibatkan pengalaman konkret, misalnya, untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. 4. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya, interaksi dan kerjasama antara siswa guru dan siswa-siswa. 5. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 6. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Septian Pinanggi. Saya akan menjelaskan penjelasan dari materi yaitu kelebihan teori konstruktivistik. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa, agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena. Yang ketiga, memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasikan perubahan gagasan mereka. Dan yang terakhir, memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrin Melida Anur. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tadi kelebihan teori konstruktivistik. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan teori konstruktivistik. Nah, seperti kehidupan tidak ada yang namanya kehidupan yang sempurna. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Begitu pula dengan teori. Teori juga memiliki teori konstruktivistik memang memiliki berbagai macam kelebihan, tapi dia juga teori ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Nah, saya akan menjelaskan apa-apa saja kelemahan itu. Yang pertama adalah miskonsepsi dalam konstruksi pengetahuan. Teori ini menuntut siswa untuk mengkonstruksi atau membentuk pengetahuan mereka sendiri. Nah, karena itu tidak jarang hasil konstruksi pengetahuan siswa itu tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli, sehingga hal itu dapat menyebabkan miskonsepsi pada mereka. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya. Teori ini mengapa membutuhkan waktu yang lama? Karena teori konstruktivisme sendiri bertujuan agar siswa mampu membangun pengetahuannya secara mandiri. Tapi mungkin hal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sebagian besar siswa. Mungkin sebagian siswa dapat dengan cepat mempelajari materi sendiri, tapi mungkin ada beberapa siswa lain yang memerlukan bantuan dari guru. Lalu yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah yang tidak memadai. Situasi serta kondisi tiap lembaga pendidikan tentu saja tidak sama. Ada yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap. Nah, padahal sarana dan prasarana pada suatu lembaga pendidikan itu sangat mempengaruhi pembelajaran terhadap siswa. Khususnya apabila siswa tersebut belajar dengan teori konstruktivistik, di mana mereka harus bersikap mandiri. Dan yang terakhir adalah peran guru bukan untuk menerapkan pengetahuan pada siswa. Melainkan peran guru membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Mirip dengan kekurangan nomor 2 tadi, jadi siswa yang masih kurang informasi mungkin akan lebih sulit dalam membentuk pengetahuannya dan mungkin memerlukan bantuan pendidik atau guru. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Winadianuari dan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa teori konstruktivistik ini adalah teori belajar tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diperoleh untuk membuat pengetahuan baru. Dan untuk aplikasi teori konstruktivistik, ini dia ada terbagi 5, yaitu belajar menemukan atau discovery learning, lalu pembelajaran berbasis penelitian atau inquiry learning, lalu pembelajaran dengan bantuan teman, peer assisted learning, lalu ada diskusi dan debat, lalu yang terakhir ada pengajaran reflektif. Yang pertama, belajar menemukan atau discovery learning, yaitu merujuk kepada mendapatkan suatu pengetahuan yang didapat dari siswa itu sendiri. Belajar akan lebih bermanfaat ketika peserta didik memperluas lingkungan belajar mereka, membangun dan membuat hipotesis lebih baik dari membaca atau mendengarkan penjelasan guru. Jadi dengan discovery learning ini, dia mampu menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dengan bimbingan dan pengawasan guru agar pembelajaran yang mereka dapatkan itu terbukti benar. Lalu yang kedua ada pembelajaran berbasis penelitian atau inquiry learning. Menurut Sumantri menyatakan bahwa metode inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik atau menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Ini maksudnya inquiry learning ini dia lebih menekankan proses berpikir kritis dan analisa untuk mencari serta menemukan pengetahuannya sendiri. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran dengan bantuan teman atau peer assisted learning. Jadi untuk peer
Peer assisted learning ini sama dengan belajar kelompok atau belajar bersama, yaitu didefinisikan sebagai metode pembelajaran orang-orang dari kelompok sosial yang sama atau setara, yang bukan merupakan pengajar profesional, saling membantu sesama untuk belajar dan memberikan pelajaran kepada diri mereka sendiri dengan mengajar. Lalu, peer learning dapat didefinisikan sebagai cara memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui keaktifan yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dan metode ini melibatkan kelompok sosial antara siswa yang belajar sendiri tanpa guru untuk membantu dalam proses belajar. Lalu yang keempat ada diskusi dan debat, discussion and debate. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Dan biasanya untuk yang di debat ini berarti dibentuk dua kelompok yang terdiri atas kelompok pro dan yang kontra. Lalu kedua kelompok ini akan diberikan suatu topik dan di situ mereka akan melakukan adu argumen. Dan di debatnya itu biasanya ada satu aturan di mana mereka harus membeberkan alasan mengapa mereka menyatakan bahwa mereka setuju ataupun yang tidak setuju. Lalu yang untungnya dari debat ini adalah adanya diskusi dan debat, menciptakan suatu interaksi sosial, juga membantu peserta didik untuk mampu mengubah atau memperkuat gagasan diri sendiri dan mendengarkan pendapat yang dimukakan orang lain, sehingga akan membangun pengetahuan sendiri dengan berbagai informasi yang didapatkan. Nah, yang terakhir ada pengajaran reflektif atau reflective learning. Jadi pembelajaran reflektif ini merupakan model belajar yang mengutamakan proses berpikir atas dasar refleksi diri, pengalaman masa lalu, dan harapan masa depan. Lalu juga model belajar ini mengandalkan fantasi akademis terhadap hal yang diamati dan diukur, sehingga melahirkan sensitivitas terhadap fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan belajar. Ini maksudnya, ini pengajaran reflektif, dia memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan analisis atau pengalaman individual yang dialami dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Sekian dari saya. Nama saya Mutiara Rasti Hasibuan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan materi teori konstruktivisme ini. Jadi dalam teori belajar konstruktivisme ini, teori ini lebih menekankan pada proses kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Di sini murid yang harus berperan utama mengontrol keinginan tahuannya sehingga ia dapat mencapai sesi belajar efektif dan kondusif. Siswa didorong agar bisa bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik dilatih dan diberi kesempatan oleh guru untuk melaksanakan refleksi, mengatur kegiatan belajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Keaktifan siswa harus menjadi prioritas utama dalam pembelajaran, dan guru juga harus bisa menjadi fasilitator dan tetap membantu dan membimbing mahasiswanya dalam menggali pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yogi dan saya akan menyampaikan tentang saran materi teori belajar konstruktivistik. Berdasarkan pengalaman menyusun makalah mengenai teori belajar konstruktivistik, pada bagian ini kami hendak memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi pembaca. Saran kami akan lebih baiknya apabila teori konstruktivistik dapat dikembangkan dan digunakan oleh semua lembaga pendidikan, tentu saja dengan digabungkan dengan teori pembelajaran yang lainnya, agar terciptanya siswa yang mandiri serta mampu mencari informasi dan referensi secara luas, guna mengembangkan potensi dan kemampuan siswa dalam berpikir dan mencari informasi secara mandiri.
Dan teori ini akan lebih baik apabila digabungkan dengan teori pendidikan yang lain dalam menjalankannya agar siswa tidak hanya mampu berpikir dan mencari informasi secara mandiri, namun juga mampu bekerja sama dengan siswa lain dan mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekian dari presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.